untuk berkaitan dengan IHSG di tahun 2020 ini tentu kita sudah melihat seperti disampaikan tadi bahwa dari Mhm. year to date telah terkoreksi kurang lebih sekitar 15%. Karena Mmm. tentunya pandemi COVID-19 ini terutama PSBB di kuartal 2 yang luar biasa kemarin itu sangat menghambat banyak emiten untuk melakukan ekspansi usaha dan mereduce dari sisi revenue bahkan net profit dari perusahaan-perusahaan tersebut. Tetapi Iya. kita melihat di tengah pandemi COVID-19 ini terdapat beberapa perusahaan yang secara earning per share meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di mana Mhm. sektor-sektor tersebut merupakan sektor-sektor yang merupakan kebutuhan pokok dari masyarakat Indonesia. Walaupun COVID itu terjadi, dia tetap harus spend money untuk ke sektor tersebut. Nah, Mmm. sektor-sektor tersebut yang bisa kita sebutkan adalah sektor consumer goods, di mana Mmm. ICBP, INDF performance-nya luar biasa di semester 1 2020 ini dan berbagai emiten consumer goods lainnya. Akan Mhm. tapi perlu diingat, pasar modal itu merupakan refleksi beberapa bulan dari market sesungguhnya atau real Mmm. ekonomi sesungguhnya. Nah, Mhm. kita bisa melihat bahwa banyak investor yang melihat peluang di beberapa sektor tersebut. Yang pertama Iya. adalah di sektor farmasi. Kita melihat KF dari awal tahun malah mulai peningkatan year to date. Iya. Mengapa begitu? Karena di tengah pandemi COVID-19 ini banyak investor percaya jika KF ini ditunjuk sebagai emiten yang akan mendistribusikan vaksin COVID-19 ke seluruh Indonesia. Tentunya hal ini akan berdampak sangat positif akan terhadap revenue maupun earnings net profit dari emiten KF atau Kimia Farma itu sendiri. Selain Mmm. itu kita juga Oke. melihat di tengah ketidakpastian pasar ini, biasanya para investor itu menarik uangnya dari instrumen yang tidak aman atau instrumen investasi seperti pasar modal dan mereka Mhm. memindahkan instrumen apa? Yaitu instrumen safe haven, Iya. yaitu instrumen emas. That's why kita bisa melihat bahwa emiten MDKA year to date malah menunjukkan kenaikan yang luar biasa dibandingkan dengan Mhm. Mhm. emiten-emiten lainnya. Sehingga Iya. tentunya kali ini kita pun bisa melihat peluang di bulan September ini emiten apa sih yang bisa kita lirik di bulan September Nah, ini di tengah sebelum kita COVID-19 ini. bahas nih masing-masing emitennya yang tadi sebetulnya sudah sedikit dibeberkan ya sama Mas Bernard beberapa yang sudah cukup prospeknya cukup bagus walaupun di tengah ketidakpastian seperti saat ini. Saya masih fokus dulu di secara umum bursa tanah air kita, Mas Bernard. Karena IHSG kita kalau dilihat di sepanjang year to date, investor asing ini kan masih memegang peran penting ya biar bagaimanapun juga di bursa saham kita. Dan kalau dilihat secara year to date masih net sell nih Mas Bernard. Bahkan di pasar reguler aja 46,19 triliun rupiah. Seperti tadi kata Mas Bernard, sebetulnya kan bursa saham ini adalah cerminan dari apa yang akan terjadi di masa datang begitu ya. Jadi sebetulnya investor tuh lebih visioner melihatnya. Nah, kalau investor asing sendiri sampai sekarang masih mencatatkan aksi jual atau net sell, apakah memang prospeknya perekonomian kita menurut investor asing tuh masih kurang bagus ke depannya, Mas Bernard? Atau apa sih yang membuat investor asing sampai sekarang ini masih saja mencatatkan jual bersih? Sebenarnya jika kita melihat dalam 3-5 tahun terakhir, kita pun Mhm. bisa melihat tren jangka panjang 3, 5, 1 tahun, 6 bulan terakhir, asing ini terus melakukan aksi ekspansi atau keluar dari pasar saham Indonesia. Nah, Mhm. tentunya akan terdapat berbagai pertimbangan mengapa mereka memindahkan dari instrumen saham di Indonesia. Mhm. Terutama mereka mengamankan asetnya ke arah instrumen yang lebih aman, terutama bond maupun emas. Tetapi sekali lagi, Mbak, kita perhatikan bahwa saat ini investor Indonesia itu tidak hanya investor asing yang berperang, Iya. tetapi kita melihat di sejak bulan April tahun 2020 ini, Iya. kita melihat bahwa investor retail pertumbuhannya luar biasa pesat. Mhm. Bahkan trading value investor retail per bulan Mei kemarin, kita bisa lihat sekitar 52% dibandingkan 48% investor institusi.